bertemu kembali para user kinerja bank dengan saya Desman. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tutorial mengenai memahami rasio Camel untuk analisa kinerja bank, agar para user lebih mudah untuk membaca rasio Camel yang kami tayangkan pada website kinerja bank. Pembahasan ini hanya untuk bank umum konvensional, sementara untuk bank umum syariah dan BPR nanti ada pembahasannya tersendiri. Silakan mengikuti presentasi ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanya langsung pada media YouTube ini. Penggunaan rasio Camel, karena rasio ini sudah umum digunakan oleh para analis keuangan untuk menilai kinerja perusahaan, khususnya di industri keuangan. Dengan menganalisa data-data capital, asset quality, earning efficiency, dan liquidity, dinilai cukup untuk meneliti kondisi keuangan bank. Jumlah rasio yang kami gunakan untuk menilai satu bank adalah 31 pos rasio yang datanya bersumber dari laporan publikasi triwulan yang diterbitkan bank. Sekarang kita masuk pada unsur pertama Camel, yaitu capital. Kenapa capital? Capital atau modal adalah komponen yang paling penting dalam kegiatan bisnis bank. Bank harus mempunyai modal yang cukup untuk dapat menjalankan bisnisnya. Semakin besar modal bank, semakin baik kinerja keuangannya. Rumus kapital adalah modal inti ditambah modal pelengkap. Modal yang dimiliki oleh suatu bank pada dasarnya harus cukup untuk menutup seluruh risiko usaha bank. Oleh karena itu, menjadi perlu untuk mengetahui berapa besar aset berisiko atau ATMR pada kredit, operasional, dan pasar. Tidak perlu repot-repot menghitung ATMR kredit, ATMR operasional, dan ATM pasar. Angka ini ada pada laporan perhitungan modal. Di sini saya akan memperkenalkan tabel rasionya. Paling kiri ke kanan ini ada kolom rasio yang isinya pos dan rasio-rasio. Kemudian tahun laporan keuangannya. Contoh di sini kita pakai tahun 2020 dan 2009 yang isinya angka nominal dan persen. Untuk growth juga angka persen yang merupakan delta kenaikan atau penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Kemudian ada kolom nilai dari angka yang paling kecil atau tidak bagus itu 0 sampai yang paling besar atau yang bagus itu 10. Pada tabel kapital ini ada 5 pos rasio yang antara lain ada kapital, ATMR risiko, kredit operasional dan pasar, CAR, Tier 1 capital to total capital, dan capital to total asset. CAR atau kewajiban penyediaan modal minimum adalah capital adequacy ratio yang wajib disediakan oleh bank. Ketentuan ini ditetapkan oleh OJK dan berapa besarnya? Paling rendah 8% sampai 14% dari ATMR. Tergantung banknya masuk peringkat berapa.
ada 5 profil risiko bank yang ditetapkan OJK, bisa dilihat pada POJK 11 garing POJK 03 garing 2016 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. Yang berhak menilai peringkat ini adalah OJK, dan profil risiko ini bisa dimintakan ke bank yang bersangkutan. Prinsipnya dalam peraturan ini adalah semakin sehat banknya, maka semakin rendah kewajiban penyediaan modalnya, dan sebaliknya. Rasio Tier 1 to total to capital, yang rumusnya modal inti dibagi total modal. Rasio ini adalah ukuran kecukupan modal Tier 1 atau modal inti dibandingkan total modal. Modal inti itu sendiri adalah dana dari pemegang saham yang disetor penuh kepada bank. Angka ideal pada rasio ini adalah mendekati 100%. Total asset adalah ukuran untuk mengetahui seberapa besar modal yang disediakan bank untuk dapat melindungi portfolio seluruh aset bank. Karena kapital dipakai sebagai bantalan terakhir untuk menopang kerugian bank. Semakin besar kapital, semakin baik. Data modal, modal inti dan ATM risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar dapat dilihat pada neraca dan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum. Nanti akan kita lihat laporannya. Ini modal inti, modal pelengkap. Sini total modal, ATMR, risiko kredit, operasional dan pasar. Ini dia. Asset quality adalah penilaian untuk mengetahui kualitas aset bank dan bagaimana antisipasinya apabila ada penurunan nilai aset atau risiko gagal bayar dari portfolio asetnya. Untuk mengukur kualitas aset ini diperlukan 9 pos dan rasio yang akan kita bahas satu persatu. Pertama, total aset adalah penjumlahan seluruh aset yang ada pada neraca. Nanti kita lihat neracanya. Kemudian gross loan adalah total kredit yang diberikan bank kepada debitur. Data kredit ini ada pada laporan neraca, kualitas aktiva produktif, dan cadangan kerugian penurunan nilai. Nanti kita lihat juga laporannya. Kemudian untuk NPL gross adalah berupa berapa besar kredit bermasalah atau kategori 3, kategori 4, dan kategori 5. Kategori 3 itu kurang lancar, kategori 4 diragukan, dan kategori 5 macet. Sementara untuk NPL net adalah berapa kredit bermasalah bersih setelah dikurangi cadangan kerugian. Batas maksimal NPL net adalah 5% sesuai POJK nomor 15 POJK 03 2017. Dan cek KPN to aset produktif adalah
Rasio untuk mengetahui berapa besar pencadangan atas aset produktif. Kalau angka rasio menandakan berapa besar cadangan untuk mengcover aset produktif yang bermasalah. Angka rasio ini ada pada laporan rasio. Ini contoh neraca. Ada sisi aset yang di atas, ada kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga yang dimiliki, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, kredit yang diberikan seperti tadi yang kita bicarakan, beserta cadangan kerugian penurunan nilai. Dan juga ada total asetnya di sini. Ini laporan kualitas aktiva produktif. Laporan ini lebih detail karena portfolio aset dirinci per kolektibilitas. Yang lancar berapa, dalam perhatian khusus berapa, kurang lancar berapa, diragukan, dan yang macet. Juga dibagi per pihak terkait maupun pihak tidak terkait. Termasuk juga di sini ada data transaksi komitmen dan kontingensi. Impairment for financial assets to total assets. Rumusnya kerugian penurunan nilai aset atau impairment dibagi total aset. Ukuran ini adalah untuk mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan bank karena adanya penurunan nilai aset. Biaya ini terdapat pada laporan laba rugi. Impairment ini nanti akan kita lihat pada halaman berikut. Di pos mana biaya ini di buku. Kemudian CKPN yang merupakan penjumlahan cadangan kerugian penurunan nilai yang dibagi atas stage 1, 2, 3. Kemudian untuk PPKA wajib dihitung itu merupakan penyisihan penilaian kualitas aset produktif maupun non-produktif yang wajib dibentuk sesuai peraturan OJK. Jumlah CKPN dan PPKA wajib dihitung dapat dilihat pada laporan cadangan kerugian penurunan nilai. Nanti akan kita lihat di laporan CKPN-nya. Sementara untuk pemenuhan PPAP adalah penyisihan penghapusan aset produktif. Berapa persen yang disediakan cadangan untuk aset produktif bermasalah. Minimal cadangan yang memadai adalah 100%. Nanti juga akan kita lihat laporannya. Ini laporan laba rugi. Post impairment ada di sini. Butir B10. Ini adalah sebagai biaya, beban biaya bagi bank atas adanya kerugian penurunan nilai aset keuangan. Tadi ini untuk menjelaskan rasio impairment financial asset to total asset.
Ini laporan cadangan kerugian penurunan nilai. Sini dirinci portfolio aset yang berisiko, ada penempatan, tagihan spot derivatif, surat berharga yang dimiliki, dan seterusnya, termasuk kredit, juga termasuk komitmen dan kontingensi. Harus dihitung cadangan kerugiannya, ada yang stage 1, stage 2, stage 3. Ini ada panduannya dari OJK ataupun dari bank-bank yang bersangkutan untuk menghitung berapa cadangan terhadap aset-aset berisiko tersebut, dan juga berapa yang wajib harus disediakan cadangannya, baik secara umum maupun secara khusus. Lanjut ke unsur manajemen. Sini unsur manajemen tidak kami nilai karena bukan merupakan data finansial yang ada pada laporan publikasi triwulan, sehingga tidak ada data kuantitatif yang dapat dinilai. Pertimbangan lain, tidak masuknya penilaian unsur manajemen pada analisa kami karena pengangkatan manajemen bank telah melalui proses fit and proper test dan mendapat persetujuan OJK terlebih dahulu apabila untuk kepengurusan yang terpilih. Oleh karena itu, asumsi kami keberadaan manajemen diyakini tidak bermasalah dan mempunyai kompetensi dalam pengelolaan keuangan bank. Lanjut ke unsur keempat KML, yaitu earning dan efisiensi. Kita bahas earning dulu. Bank yang sehat tentu akan dilihat dari kemampuannya menghasilkan laba. Semakin besar laba yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja bank semakin baik dan kondisi keuangannya semakin sehat. Untuk mengukur penghasilan dan efisiensi diperlukan 11 pos rasio. Ini kita dapat lihat di tabel, ada 11 pos rasio yang dinilai, yang nanti akan kita bahas satu persatu, dimulai dari laba, total profit atau laba bersih tahun berjalan, yaitu berapa besar laba bersih yang diterima oleh bank. Dan untuk melihat kemampuan bank mengenerate income bisa dilihat pada rasio ROI dan ROA. Rumus ROI adalah laba setelah pajak dibagi rata-rata modal inti. Sementara untuk ROA, rumusnya belum pajak dibagi rata-rata total aset. Tidak perlu repot-repot menghitungnya, data tersebut tersedia pada laporan perhitungan rasio keuangan. Sementara untuk menilai efisiensi diperlukan data-data BOPO atau biaya operasional dibagi pendapatan operasional, yang merupakan ukuran untuk mengetahui efisien atau tidaknya bank dalam menggunakan biaya operasionalnya. Biaya operasional dan pendapatan operasional ini angkanya kalau semakin kecil semakin bagus. Kemudian untuk
ukuran lain yang serupa bisa dipergunakan biaya operasional non-bunga dibandingkan total aset, dan biaya operasional non-bunga dibandingkan pendapatan bunga. Biaya operasional ini untuk non-bunga atau total aset, angka normalnya maksimum 7,5%, sementara untuk biaya operasional non-bunga dibandingkan pendapatan bunga itu maksimal 90%. Nanti kita lihat dalam laporan laba rugi apa saja yang masuk pos biaya operasional dan mana yang masuk pendapatan operasional. Kemudian NIM, Net Interest Margin, ini merupakan ukuran berapa persen bank mendapat penghasilan bunga. Rumusnya pendapatan bunga bersih dibagi aset produktif. Semakin besar, semakin baik. Tapi umumnya di industri perbankan angkanya tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar 3-6%. Kecuali kalau portfolio kreditnya banyak di segmen mikro, maka margin bisa lebih tinggi lagi. Nanti akan kita lihat rasio NIM ini pada laporan triwulan rasio. Kemudian funding cost, untuk mengetahui berapa beban bunga terhadap total deposit. Total deposit ini termasuk liabilitas kepada Bank Indonesia maupun kepada bank lain, juga surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima. Angkanya rasio ini semakin kecil maka semakin bagus. Rasio ini juga umumnya tergantung dari BI rate, karena pertimbangan bank dalam menetapkan suku bunga DPK-nya, variabel utamanya basisnya itu adalah BI rate. Kemudian fee based income to total income, yang merupakan rasio yang diperlukan untuk mengetahui berapa besar bank bisa mendapatkan penghasilan dari fee base dan tidak tergantung pendapatannya dari bunga saja. Idealnya pendapatan fee base itu di atas 15%. Kemudian pembayaran dividen. Ini juga diperlukan untuk dinilai karena bagian dari hasil laba bersih idealnya dimasukkan seluruhnya menjadi penambahan modal. Namun untuk kepentingan pemegang saham, umumnya dividen dibayarkan dalam persentase tertentu. Semakin kecil pembayaran dividen, semakin bagus. Kita lihat kembali laporan laba rugi untuk melihat rasio BOPO tadi. Biaya operasional itu di sini antara lain beban bunga, itu biaya, juga butir B 1 sampai 6. Kalau rugi maka ia akan menjadi biaya. Kalau untung maka akan menjadi pendapatan. Sementara biaya yang fix itu ada di butir B 10 sampai 14. Impairment, kerugian terkait risiko operasional, beban tenaga kerja, beban promosi, dan beban lainnya.
Sementara pendapatan itu operasional termasuk pendapatan bunga dan juga pendapatan yang di butir B1 sampai 7 sampai butir 8. Demikian. Ini laporan rasio. Ada KPMM atau KAR, ada CKPN itu aset produktif tadi di butir 4 ini, NPL gross, NPL net, ROA, ROE, BOPO juga ada. Ya. Unsur terakhir dari Camel yaitu liquidity. Yaitu aspek likuiditas itu berkaitan dengan kemampuan bank dalam membayar utangnya. Semakin mampu suatu bank membayar utangnya tepat waktu, maka semakin liquid bank tersebut. Pada prinsipnya, likuiditas diperlukan untuk mengamankan penarikan customer deposit yang berupa giro, tabungan, dan deposito. Agar apabila nasabah sewaktu-waktu menarik dananya, dapat tersedia dana yang cukup. Customer deposit atau dana pihak ketiga ini di neraca bank dicatat pada sisi liabilitas, yang berarti produk giro, tabungan, dan deposito merupakan kewajiban atau utang bank kepada masyarakat. Jadi dana ini harus dijaga agar masyarakat tidak dirugikan. Low cost deposit berupa giro dan tabungan yang mempunyai biaya bunga yang relatif lebih rendah dibandingkan deposito. Oleh karenanya, bank yang dananya didominasi giro dan tabungan, liquid asset to total asset, dan liquid asset to customer deposit adalah rasio untuk mengukur apakah dana liquid yang tersedia cukup memadai apabila ada penarikan dana pihak ketiga dari nasabah bank. Liquid asset terdiri dari kas, penempatan pada Bank Indonesia, dan penempatan pada bank lain. Ini rumusnya, bisa dilihat angka ideal rasio ini adalah 12% dan 15%. Loan to deposit ratio adalah ukuran yang membandingkan kredit dengan customer deposit. Angka ideal kredit yang disalurkan adalah 90% dibandingkan dana pihak ketiga, yang berarti dana masyarakat sebaiknya tidak dipakai semua untuk penyaluran kredit. Kemudian loan to funding ratio, yang merupakan perluasan dari LDR dengan penambahan pada pembaginya, yaitu bukan hanya dana pihak ketiga tapi juga surat berharga yang diterbitkan. Kemudian interbank ratio adalah untuk mengetahui apakah mempunyai likuiditas berlebih atau excess fund atau kekurangan liquidity. Rasio ini merupakan perbandingan penempatan pada bank lain dibandingkan pinjaman dari bank lain. Angka normalnya di atas 100%. Nanti akan kita lihat pos-pos tersebut pada neraca. Ini laporan neraca. Di sisi atas kita lihat aset
yang terdiri dari kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga yang dimiliki, kredit yang diberikan, total aset, dan seterusnya. Tadi untuk melihat loan to funding ratio, itu adalah kredit di sini dibandingkan dengan customer deposit. Itu ada di sisi bawah liabilitas, giro, tabungan, dan deposito. Kemudian untuk interbank rasio ada penempatan pada bank lain di sisi aset dibandingkan dengan pinjaman dari bank lain di sisi liabilitas. Kemudian untuk loan to funding ratio, selain customer deposit bandingnya juga ada surat berharga yang diterbitkan. Di sini ada. Ini tampilan skor Camel yang diterbitkan setiap triwulan. Dari nilai masing-masing rasio tadi dijumlah menjadi komposit per unsur Camel. Seperti tadi, kapital berapa, aset quality berapa, earning efficiency berapa, liquidity berapa, di total menjadi skor dan predikat. Skor 8,7 sampai 10, predikat sangat kuat. Skor 87 ke bawah sampai 7.0 itu kuat, dan seterusnya seperti pada tabel di bawah ini. Demikian tutorial kami, semoga bermanfaat. Untuk yang mau ikutan training dapat mention di sini dan cantumkan alamat email agar kami bisa hubungi. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.